Jadi kembali lagi bersama kita di Tada. Rahmali Fitri Channel. Asik, kita kedatangan tamu di sini dari alumni Titiantara 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada helmnya. Kali ini kita akan kupas perbedaan antara anak kuliahan sama anak kedinasan. Apa sih? Ya sedikit ngupas yang secara umum lah ya. Ngupas cerita bukan ngupas buah. Jadi yang pertama mungkin kita bahas tentang baju. Iya. Jadi mulai dari anak kuliah dulu kali ya. Iya. Nah, kalau di perkuliahan kita bajunya harus gimana, ada nggak peraturannya kayak gitu? Biasanya sih kalau secara general gitu ya, pasti di kontrak-kontrak awal kuliahan pasti dosen pengennya ya baju sopan segala macam kayak gitu. Tapi balik lagi sih sesuai fakultas kadang-kadang. Ya, soalnya terkadang kan setiap fakultas tuh kayak punya style masing-masing. Bahkan ke setiap fakultas sekarang prodi tertentu tuh punya style tertentu. Mesti kayak mana? Iya, jadi balik lagi sih ke pergaulan sama ya tetap sih. Tapi biasanya ya pasti kalau masuk harusnya baju sopan, yang tertutup, pakai sepatu dan paling dilarang pakai sendal. Tapi terkadang ada juga sih yang pakai sendal. Jadi udah tahu sih sebenarnya sangat bebas. Ada yang melarang tapi tetap gimana ya? Bebas pakai. Jadi balik lagi ke dosennya. Jadi ada dosen yang bener-bener kalau pakai sendal suruh keluar, ada yang bener-bener ya udah sih mau pakai sendal. Bahkan kadang ada dosennya sendiri yang pakai sendal. Pernah banget. Itu bahasa sendiri di UNS ya? Pernah. Tapi itu sih salah satu alasan kenapa nggak mau masuk. Apa? Kuliah Kenapa? biasa. Kan tidak pakai seragam. Bukan gitu, kayak mana ya? Kita tuh kalau di pikiran aku kemarin tuh pikiran kami. Jadi guys, kami itu sama dengan aku, karena kita lagi di Jambi jadi lebih sopan ya. Kami tuh terdengar lebih manis dan sopan. Iya, walaupun kita nggak manis tapi tapi asal jangan seperti janji manis para lelaki yang ya ya. Jadi kami tuh kenapa nggak mau masuk, bukan nggak mau sih, kita emang ada rencana ya, kita ada pegangan ya, tapi prepare ke yang kayak gitu karena emang menghindari kayak mikirin ya Allah aku besok pakai baju apa ya, masa aku besok pakai baju ini lagi, masa iya pakai baju ini lagi kayak gitu nah. Karena kan pikirannya itu kayak takut gitu nah, kayak yang harus mikirin style aku besok kan. Kita tadi kan sabar bilang kan kalau misalnya kita tuh baju bergayanya itu tergantung pergaulan. Berarti dari diri itu emang kayak nanemin kayak takut nanti kayak mana ya kalau kuliah biasa tuh pasti bukan disuruh sih, kayak yang pengen yang kawan kayak gitu, pengen gaya kayak gitu kayak yang menghindari itu, pastinya pengen menyetarakan, mengimbangi gitu kan. Apalagi kalau misalnya dapat temennya itu yang dia tuh modis atau yang kayak maksudnya tergaya kayak gitu gembel kan. gitu di sebelahnya pasti jadi pengen wow, tampil wow juga gitu. Ya kayak gitulah salah satu alasan, bukan nggak mau, cuman yang takut kayak gitu kan. Kita tiap orang kan punya prinsip yang berbeda. Kalau di kedinasan kan kita tahu sendiri kan, kita punya seragam. Iya benar Kan Titiantara juga kan. Enak sih sebenarnya, jadi tidak terlihat kesenjangan yang kayak gimana. Kesenjangan sosial lah ibaratnya, kita tapi itu ngeliatin mana kaya mana miskin, jadi sama rata semua. Karena orang kan kadang juga melihat orang lain ngejudge dari penampilan awal gitu, sedangkan kalau udah sama dari awal kan jadi judge-nya tuh tidak terlalu melihat tentang penampilan. Ngejudge seperti yang kalau misal pakaian bebas kan pasti ini pasti tipe orang kayak gini ya. Itu kan ada kan kadang orang membuat ilmu seperti modis, itu padahal belum tentu gitu, belum tentu aku kayak gini panjang-panjang aku kayak gini kan belum tentu kan. Jadi ya kalau kayak itu less judge-nya tuh lebih sedikit gitu, ngejudge orangnya di paling kalau misalnya kayak membedakannya paling dari rapi tidak rapi. Ini ketahuannya aku sering dulu tuh lari ke lapangan sementara karena tidak memakai tidak memakai apa tuh namanya, lupa kan. braso Gespor, astagfirullah. Jadi dulu kami ada pembina, ya itu tuh pembinanya mengawasi setiap kegiatan pelaksanaan kita pas upacara atau kita apel pagi kayak gitu kan. Kalau ini dulu kan BTT
bukan di Oh, STP. STP. Itu jadi ini ya 11-12 KTT, cuman ya namanya perkuliahan pasti lebih berat lah tantangannya kan. Dan apa namanya, pokoknya lari tuh, pokoknya yang sering kena tuh pasti taruni, karena taruna ya harus pakai, orang mereka kan di luar, kalau kita kan bajunya itu kan bajunya di luar, gespernya kan di dalam, jadi nggak kelihatan. Di situ kan kadang dicek, cuman yang ngecek tuh kadang yang kayak kan ada polisi taruni, polisi taruna. Itu polisi taruni itu yang ngecek, kakaknya yang ngecek, kalau enggak ya kayak gitulah. Kejujuran, kalau udah tingkat 4 kan kejujuran itu. Kejujuran. Jadi ya itu sering lari. Udah sering sih ya berapa kali gitu nah bandel. Tapi ya yang penting aku apel pagi. yang kedua itu jajan. Jadi versi mana dulu nih? Versi inilah dinasan gila gantian. Kalau jajan pasti kita adalah perbedaannya ya, karena kan anak kuliah pasti kan makan itu makan sendiri, dari apa namanya kayak kos misalnya kan, kayak gitu kan pasti butuh uang jajan lebih, kayak pengeluarannya lebih banyak gitu kan. Nah kalau kita kan ya khususnya kalau STP sih ya, kalau aku itu kan kami uang jajan kan nggak ngaruh juga sih dari makan itu, cuman kadang anaknya itu aja dia hedon apa enggaknya kayak gitu kan. Kalau kami pribadi sih harusnya bisa lebih hemat sih kalau anak kedinasan tuh, soalnya kan makannya kan dikasih kayak titip terus aja kan, kayak makannya kita dikasih, terus di ruang makan tinggal disediain, udah dimasakin terus kita nggak makan. Terus kadang tuh ada yang bandel, aku juga kan ada kadang bandel, kami juga bandel kadang kan nggak makan kayak gitu kan, kadang beli makan. Kalau udah kayak misalnya lauknya kurang serak di hati, bukan di hati sih, udah kan makan ya makan hati. jadi Salah dengan iya ada tuh lauknya hati, jadi banyak yang nggak makan kadang-kadang, tapi aku makan aja soalnya lapar kan, pasti kalau lapar semua enak. hemat gitu kan. Tapi kadang kalau ini kalau misalnya kayak lagi jajannya masih ada gitu kan, awal bulan kayak itu kan, lauknya itu awal bulan dapat jajan terus makan, ya lauknya hati, ya udahlah nggak usah dulu lah hari ini ya. Itu paling anti kayaknya kalau lauknya hati itu bagi orang-orang tertentu. Tapi banyak sih yang kayak itu, hati sapi. Ngapain makan hati? Apalagi main hati. Enggak semua kedinasan tuh yang tinggal di asrama. Iya. Ada juga yang jajannya tuh ya mungkin kebutuhannya besar juga kan, sama ngekos juga kayak gitu kan, bedanya di situ sih. Cuman kalau dari STP sendiri lebih khususnya kayak yang harusnya bisa hemat, karena asrama, terus makannya juga gratis, terus kan tempat tinggal gitu kan, tidur. Kalau jajan aku paling sebulan paling banyak 1 juta. Pak itu paling banyak. Kalau misalnya ada bayar ini bayar itu kayak gitu-gitu nah. Nyampe lah ada kalau misalnya lagi banyak banget kebutuhan, tapi kalau nggak banget banyak paling 500 kayak gitu. Kalau yang kuliah ya balik lagi sih tetap ke anaknya. Tapi sebenarnya memang kan kalau dari kedinasan kan pasti sudah ada apa namanya list makanan kan, karena sudah disediakan dari rumah makan, ruang makan rumah makan kalau lain loligo bebas pilot tuh. Jadi tergantung anaknya sih. Ada tipe-tipe temanku yang kayak emang strict harus makan sarapan siang, makan malam. Jadi terutama apalagi yang tidak rantau tuh kan pasti lebih teratur kan ya seharusnya, tapi tidak tahu kalau memang tidak teratur. Kalau jajan yang banyak kan kalau anak kos tuh rata-rata ya tergantung mood makan sih. Kalau aku pengalaman pribadi tergantung, kalau lapar makan, kalau enggak gitu doang. Jadi bebas, apalagi kalau jajan kan, jajanan tuh kan pengen mood yang pedas-pedas pergi ke sini, pengen yang manis-manis, jadi sangat bebas, tidak terikat sama yang aku harus ikutin ruang makan ini apa. Jadi bener bebas. Tapi enaknya tuh misalnya kalau lagi sakit kan kayak udah malas keluar, aku mungkin nyuruh teman atau apa, rasanya udah enak kayak gitu. Sedangkan kalau di asrama kayak gitu kan enak kan, ada teman yang bener yang sudah pasti tahu gitu. Kalau misalnya kuliah ditrupin ya, intinya kalau sakit tuh ada. Kalau kos-kosan kayak gitu tuh kan ya mungkin asrama ya lebih dekat kan, ada teman-teman saudara. Kalau kos-kosan tuh yang kayak nggak ada, kayak pengen dibantu, kayak pengen dirawat sama orang yang terdekat. Ya Allah, beda kan kalau asrama tuh kan asrama guys, bangun tidur ngeliat dia mau tidur, jadi saking dekatnya tuh berbeda sama kayak
kos-kosan yang, kalau aku kan kos-kosan individual kayak gitu, jadi beda rasanya kalau sakit tuh rasanya kayak sepian, udah pengen pulang kayak gitu. Ya, ngerasa sih ngerasa. Itu bagian jajan juga, kalau bangun tidur lagi sakit ada makanan rasanya kayak balik lagi tidur sampai sembuh. Lebih baik tidur daripada Iya. makan ya. Iya sih. Jadi kira-kira pengeluarannya Kalau pengeluarannya, kalau kan aku di Solo ya, kalau di Solo tuh aku bisnis 1.500.000 sebulan, jadi tidak terlalu beda jauh. 1.500.000 tuh aku sudah sama bensin, sama mungkin karena juga di Solo kan murah-murah semua, terus aku juga doyan jajan sih, tapi nggak tahu ya, pas pokoknya bisa sih, FI paling minimal tuh dia Solo, 1.500.000. saya Jakarta Selatan. Tapi ya mungkin beda ini Iya. sih ya, nominal. Oh iya, kalau 1 juta di Jakarta dikit lah ya. Ya itu menurut aku udah paling ini sih, itu paling mahal, maksudnya paling banyak banget pengeluaran, karena emang kayak misalnya ada bayar ini, misalnya ada iuran apa, misalnya ada acara itu apa, sudah kayak uang jajan udah keseluruhan. keseluruhan. Kalau itu mungkin di luar keperluan yang lain lagi, bukan pasti kayak yang cuma khusus buat pengeluaran makan atau kayak gitu, kuliah kayak gitu. Iya benar-benar. Terus yang ketiga itu bahas tentang kebebasan. Jadi kalau di kuliah gimana tuh? Sangat bebas. Ya, biasa Saking sih. bebasnya ya itu kan, mana pernah dengar itu di kedinasan lebih dari 4 tahun. Mana pernah dengar kan? Itu pertama kebebasan dari segi belajarnya tentu sangat bebas. Memang sih terkadang tergantung sama dosennya, se-strict apa pelajaran atau perkuliahan itu, cuman tetap walaupun se-strict-strictnya dosen tetap ke pribadi masing-masing. Dia mau Ada yang cepat selesai benar-benar juga. benar-benar ada yang benar strict pada dirinya sendiri, ada yang ya udah sih kan bayar udah, ya udah sih udah kayak gitu, ya udah sampai kadang 8 tahun 9 tahun ya udah gitu kan. Jadi kebebasannya sangat bebas sekali ya, tergantung pada pribadi masing-masing. Kayak kebebasan, kayak Oh. waktu kita mengejar sesuatu tuh bebas, nggak ada yang ngatur Sangat kayak gitu. bebas. Berarti kalau dari segi kita ya anak kedinasan ya sebenarnya nggak beda jauh sih, maksudnya kayak dulu waktu SMA kayak nggak beda jauh sama SMA kan. Oh, udah beda jauh sama SMA. Beda kuliah maksudnya, Kirain. beda cuy. Kaget. Kalau misalnya kayak SMA kita kan yang gitu, nah kalau di kedinasan kan kita pasti disiplin ya, disiplin waktu mau ngapa-ngapain kita tuh pokoknya ditargetin harus selesai sekian, harus selesai kapan. Nah itu tuh biar kita tuh nggak dikejar-kejar sama tugas yang mungkin bakal masuk lagi kayak gitu. Jadi cepat selesai, nggak apa namanya ya, nggak jadi numpuk terus kita ada kegiatan lain kan di sana kan. Pasti ada kayak apa ya, misalnya pagi itu kan kegiatan pagi Oh, kayak gitu. karena terjadwal. Karena kalian di dalam situ, jadi kalian udah dijadwalin. jadi tidak bisa bebas kita mau Iya, benar-benar. mau apa namanya, mau lele dalam hal segala macam. Terus kalau masalah penyelesaian tugas tuh kita juga nggak bisa semau kita kan nanti ada dosen yang bertanggung jawab. Terus kita kan disiplin tuh bukan cuma sekedar dari kitanya aja, tapi kan dari dosennya tuh pun kan banyak yang alumni juga. Terus pasti lebih kayak tegas gitu kan. Terus kita ada pembina juga kan, pembina asrama kayak itu, kayak kegiatan kita tuh semuanya diatur, jadi nggak bisa kita kayak sesuka hati kita mau ngapa-ngapain kayak gitu. Semuanya ada rule, ada peraturan kayak gitu, jadi berjalan sesuai dengan aturan. Memang bedanya karena kalian juga ada pengawasnya dan kami tidak diawasi. Itu mungkin ya, karena Iya. kan ini menyangkut kebebasan, jadi next ya kita bahas tentang organisasi. Wow. Jadi mulai dari yang kedinasan dulu ya. Kalau organisasi itu kami ada namanya Senat Taruna. Senat Taruna itu kan kayak semacam dia tuh yang apa ya, kayak ini loh, kalau di SMA kan OSIS. Oh, Nah, iya. kalau di kedinasan itu namanya Senat. Kalau yang di STP ya khususnya itu namanya Senat Taruna. Jadi mereka tuh yang kayak ngurusin semua kegiatan, yang mewakili semua suara taruna-taruni kayak gitu kan, seluruh angkatan. Ibaratnya OSIS lah. Nah, masing-masing angkatan itu ada perwakilannya. Namun yang ketua senat tuh pasti ada satu kayak perwakilan yang dituakan kayak gitu kan, yang mengatur semua. Jadi semua kegiatan taruna tuh yang tanggung jawab tuh senat taruna. Misalnya ada masalah, misalnya ada adiknya yang kayak gitu, nah yang ngaturnya juga senat taruna. Jadi tugasnya tuh rapel banyak kali gitu kan.
kan melingkar di dalam. Jadi itu kayak apa? Maksudnya kayak kur. Kali kur. Jadi itu tuh kayak menurut aku itu tuh pernah sih nyoba satu periode bareng. Terus dulu bagian keuangan. Nah, cuman yang kayak itu tuh jadi kayak tanggung jawab kita tuh besar sih. Yang melingkar di situ tuh bukan sembarang cuma buat gaya-gayaan, buat dipakai itu enggak, tapi tanggung jawab tuh di situlah, di pundak kita, di bagian misalnya kita tentang keuangan bendahara misalnya kan, berarti kita bertanggung jawab tentang keuangan. Pokoknya kita yang bertanggung jawab atas itu bagian kita masing-masing. Jadi ada yang senat inti, ada yang senat kayak bagian bidang kayak gitu. Nah, inti tuh kayak tadi ketua, bendahara, kayak wadannya, kayak gitu toh. Nah, itu inti tuh. Terus kayak gitu pokoknya Bar. Ini kalau misalnya kuliah kayaknya tidak beda jauh lah. Cuman namanya kalau kita kan senat taruna. Nah, kalau kuliah kayak enggak, maksudnya selain senat taruna kan ini kan organisasi, berarti kan oh iya, organisasi tuh ada yang Himapikani juga sih. Himapikani itu kayak Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia. Nah, itu tuh menyangkut seluruh Indonesia. Perikanan itu kan maksudnya seluruh perikanan. Kalau untuk tiap jurusan ada hima juga. Oh, itu namanya seluruh kedinasan paling. Kalau seluruh kayak keseluruhan mahasiswa kayaknya enggak ada lah. Kalau misalnya enggak, maksudnya tiap jurusan kayak gitu enggak ada jurusan. Organisasi tiap jurusan. Enggak ada. Enggak ada. Soalnya kalau misalnya ada kegiatan ya per jurusan ya itulah tugasnya kayak gitu. Jadi berarti lebih ini ya, lebih apa ya, skalanya lebih besar-besar apanya. Ya besar sih. Paling waktu angkatan kami sih pertama kali yang ngadain namanya Vision Tikal. Bikin poster puisi tentang ikan. Kan. Kayak itu guys, kayak poster. Poster juga kayak lomba karya tulis ya, kayak karya ilmiah kayak gitu tuh. Loligo. Loligo itu tempat makan, Bar. Kan nama spesies ikan kan ya. Terus tuh apalagi FMKI. Nah, itu ada tuh mahasiswa kedinasan Indonesia. Itu kemarin itu seluruh kedinasan. Pernah itu kan waktu kami masih jabat jadi bendahara tuh kami ikut namanya Bakti PTK tuh 2017. Itulah kami yang paling berkesannya tuh di Bandung cuy. Ngapain lah? Di Ciampelas ya. Itu kegiatannya kita tuh tinggal di rumah warga yang kurang kayak mana ya, pendidikannya biasa, yang ekonominya membutuhkan bantuan. Nah, kita tuh pokoknya kayak mana kita menyesuaikan diri dengan warga tersebut, terus kita lihat aktivitasnya, terus kita bantuin juga, terus kita kayak apa ya namanya, belajar dari kehidupan itu kayak berbaur gitu nah. Kayak gitu itu sih banyak. Jadi sih seperti pengabdian skala besar. Tapi seru lah itu. Semua kedinasan, tapi organisasi di anak kuliahan. Mungkin kalau di kedinasan tuh lebih banyak diatur dari atas ya. Soalnya kalau sama-sama diatur dari atas sih. Cuma kalau organisasi di perkuliahan tuh lebih variatif sih. Mungkin kalau kalian kan ada lagi gitu ya. Iya, kan kalau kalian kan berdasarkan senat punya bidang. Gak tau ya, pasti kalian punya sih. Kalau di perkuliahan kadang ada organisasi yang bidang keislaman. Rohisma ada. Maksudnya yang berbidang-bidang sendiri kayak gitu. Terus sebut misalnya paling gede, ya misalnya paling gede BEM, paling gede BEM ya. Iya, itu kan. Itu BEM tuh yang BEM sama kayak ininya tuh tadi. senatnya tuh setara sama BEM kalau ini itu kalau dibilang tuh. Terus kalau itu, nah kan nanti per fakultas ada BEM lagi, BEM fakultas, BEM Univ, BEM fakultas. Kalau kami ketua jurusan lah. Terus nanti ada lagi organisasi yang buat itu tadi, buat misalnya karya tulis ilmiah sendiri ada, buat yang pokoknya yang buat publikasi penelitian ada, yang untuk kegiatan rohis ada yang kayak menwa gitu kan. Menwa juga ada. Ya ampun Bar, kayaknya aku banyak yang gak sebut deh. Banyak lupa. Kayak menwa, terus PML, kayak gitu pokoknya ya standar sih kayak eskul di sekolah tapi skala univ kayak gitu. Nah, kalau untuk skala fakultasnya sendiri itu yang paling kayak ya tergantung nanti fakultas kan misalnya kayak BEM, DEMA, nanti HIMA, nanti di bawah HIMA ada lagi organisasi kelompok studi kayak gitu. Jadi kayak banyak bercabang-cabang, jadi temanya tuh beragam gitu. Ada yang kayak fotografi, ada yang kayak dulu aku pernah lihat ada organisasi klub itu belajar memanah kayak gitu. Jadi, pemanahan ada juga kan? Iya, memanah. Jadi kayak banyak yang enggak akan disebut sih. Jadi sebenarnya sama mungkin kalau organisasi karena interest orang
dalam satu univ kan tidak mungkin sama kan, jadi macam-macam kayaknya mungkin sama banget sih. Mungkin karena emang kayak lebih luas sih. Kalau STP kan ya sama sih kayak kedinasan lain juga kan kegiatannya. Iya. Paling kan lebih aktif. Mungkin ada yang kita nggak ikut, atau makanya tadi kan bilang kan ada yang nggak ikut tuh universitas kedinasan yang nggak masuk ke PTK tuh, mungkin dia karena ada kesibukan lain di tahun itu atau kegiatan lain gitu kan. Tapi yang pastinya semua kedinasan pasti ikut OPTK. Itu tuh lebih ada tingkat kedinasan tuh. Ya tiap tahun pasti ada tuh di kayak lomba. Berarti Sobar tadi masuknya organisasi tingkat fakultas. Iyalah kan tadi senat Itu kebenaran. tingkat inilah Univ. NIF. Iya, maksud kami itu yang dipikir kami univ tapi keluarnya fakultas. Gimana guys? Kenapa ini udah mulai sore jadi dia agak ini agak halu. Kami paling tinggi cuma jurusan paling tinggi walaupun gitu lah.